Lo pernah nggak sih lagi asik nonton film, tiba-tiba ngeliat objek yang bentuknya terlalu sempurna, kayak sengaja dibikin, padahal letaknya di tempat paling nggak terduga. Coba deh, bayangin, struktur raksasa, bentuknya segitiga, simetris, tapi dia ada di dasar laut, persis di garis pantai Sumatera. Ini bukan Atlantis, bukan film fiksi ilmiah, dan yang paling penting, bukan buatan alien. Tahu nggak sih lu, di bawah sana, di kedalaman yang nggak mungkin diselami penyelam biasa, ada bongkahan raksasa yang oleh banyak orang awam langsung dicap sebagai piramida bawah laut Sumatera. Begitu diumumkan oleh para peneliti yang memetakan dasar laut dengan sonar canggih, spekulasi langsung liar. Mulai dari peninggalan peradaban yang hilang, kayak Lemuria, markas kapal UFO yang terselubung, sampai konspirasi paling klasik, dibangun oleh E.T. yang lagi liburan ke Indonesia. Kita, sebagai manusia, punya kecenderungan aneh. Kalau melihat bentuk yang rapi, yang presisi, apalagi bentuk segitiga yang menyerupai piramida Giza di Mesir, otak kita langsung loncat ke kesimpulan, pasti ada yang membangunnya. Padahal, kita sering lupa satu hal. Alam, geologi, adalah arsitek dan insinyur paling hebat, paling masif, dan paling sabar di seluruh semesta ini. Dan alam gak butuh kapur sirih atau cetakan rapi untuk membuat sebuah segitiga sempurna. 2 menit pertama ini sengaja gua habiskan buat membangun pertanyaan itu. Bagaimana mungkin di dasar laut yang gelap, keruh, dan penuh lumpur, bisa berdiri tegak sebuah struktur kuno berbentuk segitiga yang sangat rapi, seolah-olah baru selesai diukir? Jawabannya ada pada sebuah proses geologis yang super dramatis, yang sudah berlangsung jutaan tahun, yang dikenal sebagai megatrust. Tapi sebelum kita masuk ke sana, lo harus tahu dulu, piramida ini bukan cuma satu bongkahan kecil. Dia adalah bagian dari sistem geologi terganas di planet ini. Segmen 1, arsitek sejati bernama megatrust. Oke, lupakan sejenak alien dan peradaban kuno. Mari kita lihat peta geologis. Piramida bawah laut Sumatera ini, atau yang lebih tepatnya kita sebut seamount atau gunung laut dalam bentuk tertentu, berada persis di zona yang disebut Sunda Megatrust. Ini adalah nama ilmiah untuk medan perang geologi paling aktif di dunia. Bayangin kayak gini, di bawah Indonesia, khususnya sepanjang pantai barat Sumatera, ada 2 lempeng raksasa yang saling bertabrakan. Lempeng Samudra Hindia yang berat, padat, dan tua itu dipaksa nyelip ke bawah lempeng benua Eurasia yang lebih ringan. Proses nyelip ini namanya subduksi. Anggap aja, 2 lempeng ini kayak 2 piring saji raksasa di meja makan. Satu piring terus-terusan didorong ke bawah meja. Gesekan ini menciptakan gempa bumi dahsyat, tsunami mematikan. Kita semua tahu ini. Tapi, gesekan ini juga punya efek samping lain, menciptakan gunung-gunung baru, baik di darat maupun di dasar laut. Piramida yang kita bahas ini adalah salah satu produk sampingan dari gesekan abadi ini. Ini adalah tumpukan puing, tapi bukan puing biasa. Rahasia bentuk segitiga, accretionary prism. Nah, ini dia bagian paling serunya. Kenapa bentuknya bisa segitiga rapi? Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah hukum fisika dan geologi yang keras. Saat lempeng samudra nyelip ke bawah, dia membawa serta semua yang ada di atasnya. Lapisan lumpur, sedimen, pasir, dan bebatuan rapuh yang sudah terkumpul selama jutaan tahun. Ketika sedimen ini mau ikut nyelip ke bawah, dia bertemu perlawanan keras dari tepi lempeng benua yang sudah kokoh. Analogi warung kopinya begini, bayangkan lo lagi dorong karpet tebal di lantai. Ketika karpet itu mentok ke tembok, apa yang terjadi? Karpet itu akan melipat, menggulung, dan membentuk gundukan-gundukan. Gundukan yang paling depan, yang pertama kali terlipat, akan punya kemiringan yang curam, dan bentuknya cenderung menyerupai wedge atau irisan, atau ya segitiga. Dalam bahasa geologi, struktur yang terbentuk dari lipatan sedimen yang dipaksa naik di zona subduksi ini disebut accretionary prism atau prisma akresi.
Piramida bawah laut Sumatera itu secara ilmiah adalah salah satu contoh accretionary prism yang sangat besar, sangat padat, dan karena sudut dorongan lempengnya pas, kebetulan punya sisi yang terlihat sangat simetris saat dipetakan oleh sonar. Bentuk segitiga itu bukan karena pahatan, tapi karena tekanan lateral yang tak terbayangkan. Tekanan itu membuat sedimen jadi batu, dan tumpukan batu itu punya sudut yang paling stabil di bawah air, yaitu sudut miring. Segmen 3. Plot twist. Piramida ini adalah jam waktu bencana. Banyak orang mengira kalau struktur segitiga ini adalah benda mati yang diam di sana. Padahal, justru kebalikannya. Accretionary prism ini adalah salah satu struktur geologi yang paling dinamis dan penting di Indonesia. Ini dia plot twistnya. Piramida ini adalah buku sejarah bencana yang paling detail yang kita punya. Bayangkan, setiap kali gempa besar terjadi di sepanjang megatrust, struktur ini tertekan lebih keras. Lapisan sedimennya terlipat lebih dalam, dan ia tumbuh lebih tinggi, perlahan-lahan. Lapisan-lapisan batuan di dalam piramida itu seperti halaman buku. Para ilmuwan kelautan sebenarnya nggak tertarik pada bentuknya yang kelihatan kayak piramida. Mereka tertarik karena struktur ini adalah arsip abadi. Dengan mengambil sampel inti dari piramida ini, mereka bisa tahu kapan saja tsunami purba yang dahsyat terjadi di masa lalu, seberapa kuat gempa-gempa prasejarah yang pernah mengguncang Sumatera, berapa cepat lempeng itu bergerak 5 juta tahun lalu. Piramida itu memberikan data yang tak ternilai untuk memprediksi resiko bencana di masa depan bagi Indonesia. Jadi, ini bukan artefak yang kita sembah, tapi data yang kita pelajari untuk keselamatan. Segmen 4, bahan baku dan kedalaman kegelapan. Sekarang, mari kita bedah bahan bakunya. Piramida Giza itu dibuat dari balok batu kapur masif, presisi, dan diangkut dengan kerja keras ribuan manusia. Piramida Sumatera dibuat dari sedimen, lumpur, pasir halus, pecahan batuan dari daratan yang terbawa arus sungai raksasa bawah laut yang disebut submarine canyon. Prosesnya sangat lambat. Selama jutaan tahun, material ini mengendap di dasar laut. Ketika subduksi terjadi, material rapuh ini dipres, dipadatkan, dan disemen oleh tekanan air laut dan gaya tektonik yang luar biasa. Bayangkan tanah liat yang lo tekan dengan beban miliaran ton. Dia akan mengeras menjadi batu sedimen. Ini artinya, kalau lo bisa mengambil sampel dari piramida ini, lo nggak akan menemukan ukiran hieroglif atau lorong tersembunyi. Yang lo temukan adalah lapisan-lapisan batuan sedimen yang terlipat, patah, dan sangat terkompresi. Inilah yang membuat mitos Atlantis nggak masuk akal. Peradaban sehebat apapun pasti akan membangun dari material yang homogen dan dengan teknik pengukiran. Geologi membangun dengan lumpur dan tekanan, tapi hasilnya bisa lebih besar dan lebih simetris dari apapun yang bisa dibuat manusia. Segmen 5, menghancurkan mitos terakhir, simetri yang menipu. Banyak orang yang masih bersikeras bahwa bentuk segitiga yang rapi ini adalah bukti rekayasa. Tapi perlu diingat, yang kita lihat di peta sonar itu cuma interpretasi. Sonar bekerja dengan memantulkan gelombang suara. Ketika struktur di bawah air punya kemiringan yang seragam dan datar di salah satu sisinya, yang mana itu sangat mungkin terjadi pada accretionary prism yang baru terbentuk, gelombang suara akan memantul balik dengan sinyal yang kuat dan seragam. Bayangkan lo memfoto tebing curam dengan cahaya yang sangat kontras. Hasilnya akan terlihat seperti garis lurus sempurna. Piramida bawah laut Sumatera ini adalah hasil dari proses geologi yang sempurna dan kebetulan pencitraan sonar yang sangat bersih di area itu. Bentuk aslinya mungkin lebih bergelombang dan gak sesimetris piramida Giza. Tapi di bawah tekanan jutaan tahun, accretionary prism cenderung membentuk sudut kemiringan yang paling efisien untuk menahan dorongan. Dan sudut itu kebetulan menyerupai segitiga. Jadi gak ada alien, gak ada Lemuria, gak ada peradaban yang tiba-tiba tenggelam, lalu struktur kotanya naik jadi piramida. Yang ada hanyalah proses bumi yang dahsyat. Lempeng yang saling dorong, lumpur yang dipadatkan jadi batu, dan jutaan tahun evolusi geologi di zona subduksi paling terkenal di dunia. Tahu gak sih lo? Seringkali misteri paling menakjubkan di dunia ini bukan terletak pada hal-hal yang dibuat oleh makhluk sepercanggih atau mitologi kuno.
tapi justru pada kekuatan alam itu sendiri yang kita anggap remeh. Piramida bawah laut Sumatera itu secara teknis bukan piramida. Dia adalah accretionary prism raksasa, sebuah prisma akresi yang dibentuk oleh Megatras Sunda. Dia adalah bukti nyata bahwa alam mampu menciptakan kesempurnaan dan simetri pada skala yang tak terbayangkan oleh otak kita, hanya dengan menggunakan lumpur, air, dan tekanan miliaran ton. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia yang berada di cincin api Pasifik punya harta karun geologi yang jauh lebih berharga daripada emas atau berlian, yaitu ilmu pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa kita di masa depan. Kita harus berhenti mencari alien di setiap bentuk geometri sempurna yang kita temukan. Sebaliknya, mari kita kagumi dan pelajari kekuatan planet kita sendiri. Gimana menurut lo? Apakah lo lebih suka kalau ini buatan alien? Atau lo makin kagum sama kekuatan bumi kita? Coba komentar di bawah. Jangan lupa kasih tahu gue, misteri apa lagi yang harus kita bongkar rahasia geologisnya di video Tahu Gak Sih Lo berikutnya. Klik like kalau lo dapat mind-blowing fact baru hari ini, share ke teman tongkrongan lo, dan pastiin lo udah subscribe biar nggak ketinggalan fakta-fakta gila lainnya. Sampai ketemu.